SWOT mencangkup strengths, weakness, opportunities, dan threat. Kunci SWOT adalah yang pertama, teknik perencanaan strategis yang menyediakan alat penilaian. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan inti, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mengarah pada analisis berbasis fakta, perspektif baru, dan ide-ide baru. Yang ketiga, merupakan bekerja paling baik ketika beragam kelompok atau suara dalam suatu berorganisasi bebas untuk memberikan titik data yang realistis daripada pesan yang ditentukan. SWOT pada bisnis design. Terdapat strength, weakness, opportunities, dan threat. Latar belakang. Bidang jasa desain yang terdapat di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin baik. Bidang desain di Indonesia juga semakin dibutuhkan seiring dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi serta kemudahan dalam membuat hasil karya desain menggunakan perangkat lunak yang saat ini terpaparkan secara luas baik komputer maupun benda-benda yang digunakan dalam merancang sebuah desain. It's Art merupakan salah satu startup yang baru berdiri sejak 2022. Sesuai yang kita ketahui, setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing, seperti logo dan desain lainnya. Terkadang tidak semua perusahaan mempunyai tenaga kerja di bidang desain. It's Art ini menawarkan jasa desain seperti banner, logo, pamflet, poster, karikatur, dan lainnya. Jenis usaha yang ditawarkan. Yang pertama, ada konsultasi desain untuk orang awam. Yang kedua, jasa desain untuk keperluan promosi, desain publikasi seperti logo, poster, pamflet, flash, spanduk, dan banner. Yang ketiga, terdapat jasa editing video animasi pendek. Yang keempat, terdapat jasa edit bumper atau motion untuk keperluan sebuah perusahaan. Yang kelima, terdapat jasa desain karakter berupa animasi, karikatur berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang keenam, jasa pembuatan CV, pemasaran, dan periklanan. Analisis SWOT pada It's Art. Strength, kekuatan. Pertama, jam kerja yang sangat fleksibel. Kedua, tidak perlu kerja di kantor, bisa kerja di mana saja. Ketiga, gaji tergantung pada kinerja desainer. Weakness, kelemahan. Yang pertama, software untuk desain grafis sangatlah mahal. Kedua, sangat rentan plagiaris. Ketiga, harus terus mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengikuti inspirasi desain terbaru. Keempat, membutuhkan effort yang lebih agar bisa dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Opportunity, peluang. Yang pertama, kesempatan untuk pekerja yang mempunyai skill pada bagian desain. Kedua, kesempatan untuk mengembangkan lapangan kerja dalam bidang desain grafis. Ketiga, mempermudah dalam rangka mempromosikan usaha sebuah perusahaan dalam sebuah desain grafis. Keempat, dapat menarik konsumen melalui desain grafis yang dibuat. Threat, ancaman. Yang pertama, banyaknya video tutorial yang bisa membuat orang-orang otodidak untuk desain sendiri. Yang kedua, banyaknya sumber referensi mengenai desain. Yang ketiga, persaingan dengan orang yang membuka usaha desain secara pribadi. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan untuk desain grafis terhitung mahal, tergantung rencana dan desain yang diinginkan atau diajukan. Selanjutnya, saya akan menerangkan analisis SWOT lebih dalam lagi. Analisis SWOT adalah teknik untuk menilai kinerja, persaingan, risiko, dan potensi bisnis, serta bagian dari bisnis seperti lini produk atau divisi, industri, atau entitas lainnya.
Dengan menggunakan data internal dan eksternal, teknik ini dapat membantu bisnis menuju strategi yang lebih mungkin berhasil dan jauh dari yang mereka miliki atau cenderung kurang berhasil. Sampai sini kalian paham nggak apa itu SWOT? Kalau belum, mari kita lanjut. SWOT pertama kali digunakan untuk menganalisis bisnis. Sekarang sering digunakan oleh pemerintah, organisasi nirlaba, dan individu termasuk investor dan pengusaha. SWOT sebagai kuadrat tersegmentasi menjadi 4 kuadran, masing-masing didedikasikan untuk elemen SWOT. Pengaturan visual ini memberikan gambaran singkat tentang posisi perusahaan. Meskipun semua poin di bawah judul tertentu mungkin tidak sama pentingnya, mereka semua harus mewakili wawasan kunci ke dalam keseimbangan peluang dan ancaman, keuntungan dan kerugian dan sebagainya. Kekuatan menggambarkan apa yang organisasi unggul dan apa yang memisahkannya dari kompetisi. Merek yang kuat, basis pelanggan setia, neraca yang kuat, teknologi unik, dan sebagainya. Kelemahan menghentikan organisasi dari melakukan pada tingkat optimal. Mereka adalah area di mana bisnis perlu ditingkatkan agar tetap kompetitif. Merek yang lemah, omset yang lebih tinggi dari rata-rata, tingkat utang yang tinggi, rantai pasokan yang tidak memadai, dan kurangnya modal. Nah, sampai sini paham tidak apa itu SWOT? Kalau tidak paham, mari kita lanjutkan. Peluang dan ancaman. Peluang mengacu pada faktor eksternal yang menguntungkan dan dapat memberikan organisasi keunggulan yang kompetitif. Misalnya, jika suatu negara memotong tarif, produsen mobil dapat mengekspor mobilnya ke pasar baru, lalu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Lalu ada ancaman. Ancaman mengacu pada faktor yang berpotensi membahayakan organisasi. Misalnya, kekeringan adalah ancaman bagi perusahaan yang menghasilkan gandum karena dapat menghancurkan atau mengurangi hasil dari panen. Seperti itu, teman-teman. Yaitu selanjutnya cara menggunakan SWOT. Ada internal dan eksternal. Pada internal, yaitu di dalam perusahaan yang berfungsi sebagai sumber informasi yang bagus untuk kategori kekuatan dan kelemahan analisis SWOT. Contoh, faktor internal termasuk sumber daya keuangan dan manusia atau kita kenal sebagai SDM. Lalu ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Dan juga ada efisiensi operasional. Dan untuk eksternal, yaitu terjadi di luar perusahaan yang sama pentingnya dengan keberhasilan dalam faktor internal. Pengaruh eksternal juga seperti kebijakan moneter, perubahan pasar, akses pemasok adalah kategori yang harus ditarik untuk membuat daftar peluang dan kelemahan. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum SWOT itu apa sampai sejauh ini? Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari SWOT itu sendiri. Kesimpulan. Sebuah perusahaan dapat menggunakan SWOT untuk sesi strategi bisnis secara keseluruhan atau untuk segmen tertentu seperti pemasaran, produksi, atau penjualan. Dengan cara ini, kita dapat melihat bagaimana strategi keseluruhan yang dikembangkan dari analisis SWOT akan menyaring ke segmen di bawah ini sebelum berkomitmen. Untuk itu, kita juga dapat bekerja secara terbalik dengan analisa SWOT, khususnya segmen yang dimasukkan ke dalam analisa SWOT secara keseluruhan. Simulasi pemesanan. Halo Rev, aku mau nanya nih, bagaimana sih cara membuat desain yang benar? Nah, untuk membuat sebuah desain biasanya, langkah pertama yaitu mencari sebuah ide. Kamu tahu gak bagaimana cara membuat sebuah ide? Untuk mencari sebuah ide, biasanya mencari sumber secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya itu datang ke tempat di mana ide itu berasal. Contohnya kita ke sawah, terus melihat sawah. Nah, bagaimana cara kita terinspirasi dari sawah tersebut? Terciptalah sebuah ide dan dituangkan menjadi sebuah desain. Itu salah satu contohnya. Jadi ide tersebut langsung dituangkan menjadi sebuah sketsa, lalu dibuatlah sebuah desain. Nah, hasilnya itu menjadikan gambar yang bagus sesuai yang diinginkan. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau Rafa selama ini mencari ide atau sebagainya, Rafa biasanya lewat apa? Atau mungkin ada sebuah software ya, mungkin di zaman sekarang itu. Nah, kalau boleh tahu softwarenya di mana ya?
Atau aplikasinya berbentuk apa ya? Boleh aku tahu biar aku bisa dapat inspirasi juga. Untuk menemukan sebuah ide biasanya kalau lewat digital aku mencari lewat aplikasi seperti Pinterest. Di sana sangat banyak banget referensi-referensi desain sebelumnya. Tapi ingat ya, jangan langsung di-download atau diambil karena mempunyai hak cipta tersendiri. Jadi kalaupun kamu ingin ngambil contoh referensi, mendingan kamu ambil dan jadikan sedikit dimodifikasi hingga akhirnya karakter tersebut menjadi karakter milik kamu. Nah, sekarang aku ingin tanya nih sama kamu. Kira-kira tema desain yang kamu suka itu seperti apa sih? Atau mungkin barangkali kamu suka tertarik dengan membuat logo, banner, karikatur, atau animasi 2D atau 3D atau malah videografi? Kalau aku sih biasanya aku paling suka itu temanya kayak alam, kalau enggak kayak hewan-hewan lucu, atau enggak ya seperti mungkin kendaraan atau perkotaan seperti itu, tapi lebih cenderung ke pemandangan seperti itu. Tapi nih aku mau nanya lagi satu hal sama kamu. Kalau kelemahan dan kelebihan dari desain itu sendiri gimana sih? Kan cenderung banyak plagiarisme atau apa. Bagaimana cara kamu mengambil hak cipta kalau itu desain milik kamu sendiri? Seperti apa? Coba jelaskan. Nah, agar karakter hak cipta aku tidak diambil oleh orang lain, salah satunya dengan menamai karakter tersebut. Contohnya, kita kasih logo dari dari perusahaan kita sendiri gitu, agar karakter yang dibuat atau animasi yang dibuat tidak diaku oleh orang lain. Oh, seperti itu. Baiklah Rafa, terima kasih atas waktunya ya. Maaf sudah merepotkan. Baik, sama-sama. Terima kasih Raka.